Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah pada para pemirsa setia dan para santri Pesantren Bina Insan Kamil Jakarta, kita kembali melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Hanya saja pada ini setelah 11 bulan saya lihat itu di rekaman terakhir itu ada 11 bulan kita libur atau pengajian ini vakum karena satu dan lain, ini bukan satu dan lain hal, tapi 100 dan lain hal. Lain halnya banyak. Tapi alhamdulillah akhirnya kita kembali membuka kajian ini karena insya Allah ini akan menjadi kajian kitab Bulughul Maram terbesar, karena satu kali kajian kita hanya membahas satu hadis. Tapi insya Allah kita malam ini akan berusaha membahas 2 hadis langsung ya, sebagaimana pelajaran terakhir kita adalah sampai pada hadis membersihkan, hadis Abu Samah ya, yang mana sahabat yang tidak terlalu dikenal, tetapi karena sanad hadis ini sahih, hadis Abu Samah kemarin bisa dilihat pada kajian sebelumnya, di mana bagaimana cara menetapkan seorang sebagai sahabi atau sahabat Nabi. Ya, salah satunya adalah riwayat yang sahih darinya. Karena kalau riwayat darinya tidak sahih atau riwayat yang sampai kepadanya tidak sahih, maka dia akan diragukan sebagai sahabat Nabi. Nah, nanti akan ada khilaf apakah dia sahabi atau bukan, dan itu akan berpengaruh kepada derajat kesahihan hadis. Karena kalau dia tabi'in meriwayatkan dari Nabi, maka statusnya mursal. Tapi kalau dia sahabi, biarpun mursal, maka mursal sahabi adalah sahih menurut jumhur muhaddisin. Baik, kemudian pada bahasan kali ini kita bertempat di Masjid Ar-Rahmah, tidak di studio Pesantren Bina Insan Kamil, karena mempertimbangkan waktu. Ini kebetulan masjid ada di depan rumah saya sendiri, sehingga saya bisa lebih leluasa tanpa harus ke Pesantren Bina Insan Kamil. Insyaallah nanti ada kajian-kajian lain dari ustadz-ustadz yang mengajar juga akan kita tayangkan dalam YouTube ini. Ini sebenarnya ada mas? Ini kok di saya nggak ada? Kok di saya nggak ada? Saya nggak ada. Oh. Baiklah, insyaallah pada kesempatan kali ini suara cukup jelas ya? Udah jelas. Kita masuk pada pembahasan hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Hadis an Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi damil hayd yusibu thawba tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma'i thumma tandahuhu thumma tusalli fihi.
muttafaqun alaih. Dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang darah haid yang kena ke pakaian. Maka bagaimana cara membersihkannya? Tahuttuhu, dikerik atau dikucek, summa taqrusuhu bil ma, lalu basahi dengan air, dikucek dan dikerik, summa tandahu, dipercikkan lagi, summa tusallifi, barulah boleh dipakai sholat. Kira-kira seperti itulah arti hadis ini. Muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka dengan sanad yang sama. Ingat, sebagaimana kita pelajari, muttafaq alaih artinya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kedua sahih mereka bersumber dari sahabi yang sama. Kalau sahabinya berbeda, tidak boleh dikatakan muttafaq alaih, tetapi harus dikatakan riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi jarang itu, rata-rata muttafaq alaih, artinya berasal dari sahabi yang sama, sekalipun tabi'innya nanti berbeda. Kemudian hadis ini dalam Sahih Bukhari, dalam kitab Al-Wudu dan Muslim, sebagaimana dikatakan oleh penulis kitab yang saya membaca kitab ini, Minhatul Allam fi Syarhi Bulughul Maram, karya Syekh Abdullah Al-Fauzan, yang boleh dibilang untuk saat ini masih menduduki peringkat syarah terpanjang atau terlengkap lah untuk Bulughul Maram. Muasir, penulisnya masih ada. Di sini beliau mengatakan hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitab Al-Wudu, bab ghuslud dam, kemudian juga dalam kitab Al-Haid, bab ghuslud damil mahid, kemudian juga oleh Muslim dalam kitab At-Taharah. Keduanya berasal dari Fatimah bintul Munzir, dari neneknya yaitu Asma, dan ini adalah redaksi Muslim. Sebenarnya redaksi Bukhari pun mirip, cuma dalam Sahih Bukhari seingat saya summa tandahuhu wa tusalli fihi, bukan pakai summa tapi pakai wa. Tidak pengaruh sih karena maknanya sama. Sebenarnya kalau kita hadis ini seingat saya bukan, kalau di sini kan beliau mengatakan bermuara pada Fatimah bintul Munzir, sebenarnya bukan bermuara pada Fatimah bintul Munzir, tapi sebelumnya, yaitu bermuara pada muridnya sekaligus suaminya, yaitu Hisham bin Urwah. Jadi baik Bukhari maupun Muslim meriwayatkannya dari Hisham bin Urwah. Nah, sanad Bukhari itu gini, yang mana itu ya? Yang pertama itu haddatsana Muhammad bin Musanna, qal haddatsana Yahya an Hisham qala haddatsatni Fatimah an Asma qalat ja'at atau sa'alat imra'atun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat fi thawb inna ihdana kana thawbuha asabat kenapa itu? Asabat damul haidah. Fakaifa fa'alat? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tadi tahuttuhu summa taqrusuhu bil ma'i summa tandahuhu wa tusalli fihi, kalau dalam Sahih Bukhari seingat saya. Jadi Al-Bukhari meriwayatkan dari Muhammad bin Musanna, dari Yahya di sini adalah Yahya bin Sa'id Al-Ansari, nanti sebagaimana dalam Sahih Muslim. Nah, dalam Sahih Muslim, Muslim meriwayatkannya dari haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, qala haddatsana Waqi'. Lalu tahwil, kalau Anda baca dalam Sahih Muslim akan ada huruf H. Kita tulis ya. Muslim meriwayatkan begini. Kalau Anda baca dalam Sahih Muslim ini sekaligus bagaimana cara memahami kitab hadis.
Ini pelannya suaranya Pak, karena studio. Bisa dilihat di YouTube. Tapi maju aja Pak, kalau mau dengar maju aja Pak. Ada sana. Abu Bakar bin Abi Syaibah. Hah? Memang kurang ini. Enggak, memang kurang aja. Ah. Apa kali lampu? Ah. Itulah hebatnya Dodo. Syebah. Sana terlihat ada sana. Waqi'. Ini kalau kita ngebaca, ini kalau dalam kitab hadis memang cuma begini tulisannya. Tapi harus dibaca qala. Jadi haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, qal haddatsana Waqi'. Biarpun tidak ada qalanya di sini. Itu rumusnya. Haddatsana Waqi'. Nanti dia di sini akan ada tahwil, huruf ha. Huruf ha ini artinya tahwil. Tahwil artinya pengubahan sanad. Jadi Muslim meriwayatkan ada 2 orang. Kalau ini dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, kemudian di sini haddatsana Waqi', dia meriwayatkan juga dari Muhammad wa haddatsana wasana, dia disingkat saja tuh. Wasana Muhammad bin Hatim wal lafdhu lahu. Dalam Sahih Muslim seingat saya wal lafdhu lahu. Jadi lafaz ini adalah lafaz Muhammad bin Hatim. Itulah uniknya Sahih Muslim, para pemirsa. Makanya sebenarnya ya, kalau kita mau lihat Sahih Muslim ini kenapa ada orang yang mengunggulkan Sahih Muslim dibanding Sahih Bukhari? Pertama, dia lebih teratur. Kedua, Muslim meriwayatkan dari riwayat utama, lalu semua mutabi'nya yang menguatkan riwayat itu. Plus, Muslim tidak mau mengubah redaksi sedikit pun, biarpun gurunya salah. Sebagaimana yang pernah saya terangkan dalam kasus hadis Salatul Asr fi Bani Quraidah. Bagi yang masih ingat. Ya. Oke, balik lagi sini Muhammad bin Hatim wal lafdhu lahu qala haddatsana. Di sini dia meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id. Sana Yahya bin Sa'id. Muslim yang menyebutkan jelas Yahya bin Sa'id. Al-Ansari ada 2 Yahya bin Sa'id. Al-Ansari apa Al-Qattan, di sini Al-Ansari. Yahya bin Sa'id. Nah, baru kemudian semuanya ini Waqi' dan Yahya meriwayatkan dari saya begini. Waqi' dan Yahya enggak mau. Waqi' dan Yahya sama-sama meriwayatkan dari Fatimah Hisham. An Hisham ibni Urwah atau kalau dalam redaksi Bukhari tadi haddatsatni Fatimah binti Munzir. Fatimah binti Al-Munzir. An Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Inilah sanadnya. Diceritakan ada seorang wanita bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakaian saya kena darah haid. Bagaimana saya caranya membersihkannya? Nah, itu Rasulullah katakan kerik dengan air, percikin dengan air, kerik, kucek. Habis itu dipercikin lagi dengan air, baru boleh dipakai sholat. Itu adalah darah haid. Tapi kalau darah haid, kalau dia kena, bukan cuma darah haid, darah umum lah. Kalau udah kena nggak bisa pakaian, nggak bisa ini kan. Kecuali kalau sekarang ada apa? Ada Backlin, ada apa? Nggak boleh nyebut merek. Nyebut merek. Nah, itu boleh dipakai sholat. Kan dia pasti bernoda, dia pasti akan ada bekasnya. Nah, makanya nanti di hadis Abu Hurairah setelah ini Rasulullah mengatakan la wala yadurru atharu. Enggak apa-apa masalah bekasnya. Jadi kalau masih ada bekas darah, maka itu tidak mengapa. Yang penting udah kita cuci dulu. Ini khusus untuk yang kering. Ya. Oke, latifah atau beberapa hal yang mengenai hadis ini adalah hadis ini diriwayatkan oleh Hisham bin Urwah dari Fatimah binti Munzir. Fatimah binti Munzir ini adalah istri dari Hisham sekaligus gurunya sekaligus sepupunya. Karena ini Hisham bin Urwah bin Zubair, ini Fatimah bintul Munzir bin Zubair.
Jadi Munzir dengan Urwah itu adalah putra Zubair bin Awam radhiyallahu an. Dan Zubair adalah putra dari Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Maaf. Maaf. Zubair suami dari Asma. Jadi Asma ini adalah nenek mereka, nenek Fatimah, nenek Hisham. Nah, jadi Hisham ini menikah dengan sepupunya yang lebih tua dari dia 11 tahun. Fatimah ini sepupunya Hisham. Dia lebih tua 10 tahun dan dia sekaligus menjadi gurunya Hisham. Banyak hadis yang diriwayatkan oleh dari Hisham, meriwayatkannya dari Fatimah bintil Munzir. Jadi inilah sanad hadis ini dalam Sahih Muslim ya. Sahih Bukhari tadi dari Muhammad bin Musanna dari Yahya bin Sa'id, ketemu di sini. An Hisham. Jadi seharusnya dia bertemu di sini di Hisham, bukan di Fatimah. Jadi baik Bukhari maupun Muslim jalannya sama-sama ketemu di Hisham bin Urwah. Itulah latifah dari sanad hadis ini. Baik, selesai sanad, kita akan mencoba. Ada santri yang hadir? Ada yang hadir? Berapa orang? Hah? Santri nggak ada? Oh, nggak tahu. Jadi ini sebenarnya kajian pesantren Pak Makmur. Memang biasa kami online YouTube. Ini jadi ditonton oleh di YouTube. Dan nanti rekamannya juga bisa dilihat di situ. Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar adalah sahabiyah, putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kakak dari Aisyah radhiyallahu anha. Makanya Urwah bin Zubair itu keponakan Aisyah dari anak dari kakaknya, yaitu Asma. Menikah dengan Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra dari Safiyah binti Abdul Muttalib, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asma ini punya kisah yang luar biasa dalam perjuangan awal-awal Islam. Karena terkenal dialah yang membawakan makanan kepada Rasulullah SAW dan ayahnya yaitu Abu Bakar Siddiq, yang ketika mau hijrah mampir di Gua Thawr. Kalau biasanya orang kalau umrah mampir ke situ. Jadi singgah di situlah Asma ini yang membawakan makanan. Dan dia membungkusnya diam-diam supaya tidak ketahuan kafir Quraisy. Kita tuh bisa membayangkan bagaimana susahnya dia dulu. Nah, ini kan masih bulan Maulid nih. Kalau mau memperingati Maulid itu, ingatlah bagaimana kisah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana susahnya orang itu membela agama ini. Harus mengendap-endap, harus meninggalkan. Ya, mungkin ada deh fragmen dalam film, mungkin ada peran Asma ini bagaimana. Asma waktu itu masih kecil sebenarnya, karena dia dengan Aisyah itu hanya sebeda kalau tidak salah 10 atau 11 tahun lebih tua dari Aisyah. Jadi dia waktu hijrah itu ya mungkin baru sekarang antara 15-an tahun, masih remaja. Bagaimana dia bawa makanan itu? Tidak ada alat untuk mengikat makanan dan air yang dibawa kepada Rasulullah dan Abu Bakar ini. Maka dibelahnya ikat pinggang. Makanya disebut an-nitaq. Ikat pinggang. Saya nggak tahu persis bagaimana bentuk ikat pinggang wanita pakaian Quraisy zaman dulu. Tapi yang jelas mereka memakai ikat pinggang. Nah itu dibelah jadi dua. Satu untuk mengikat pakaian, satu untuk mengikat ini mau dipikul nih makanan dan air yang dibawa kepada Rasulullah SAW. Makanya Asma kemudian dijuluki Zatun Nitaqain atau pemilik dua nitaq. Nitaq itu ikat pinggang. Nah, mungkin kalau di Melayu sama dengan cindai kali ya. Tahu cindai, berapa pemirsa?
Kalau disebut Cindai, Anda ingat apa? Wida sudah nyanyi itu. Dia ingatnya malah Siti Nurhaliza. Buruk sekali. Ini yakin kan? Anda tahu nggak apa Cindai? Nggak tahu kan? Nyanyi doang tahu, tapi Cindai nggak tahu. Tahu nggak Pak Makmur Cindai? Apa doa Cindai? Itu memang bahasa Melayu. Cindai itu kain sarung yang biasa dipakai perempuan-perempuan Melayu itu. Selendang, mirip selendang. Ya selendang lah, boleh selendang itu Cindai namanya. Cindai. Ada orang yang non Melayu nyanyi aja, tapi dia nggak tahu apa arti lagu itu. Mungkin seperti itu, ya, seperti itulah. Apa namanya nitok itu, wallahu a'lam bishawab. Kalau mau membandingkannya, itu dipakai. Makanya dijulukilah zatun nitaqai. Asma ini dialah yang membawakan makanan ke Gua Thur sampai Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Dan dia menikah dengan Zubair bin Awam. Zubair bin Awam adalah sepupu Rasulullah juga. Ya putra dari Safiyah tadi. Terakhir dia bercerai sih mereka. Terakhir bercerai. Satu hal yang menunjukkan bahwa perceraian itu bukanlah satu yang apa istilahnya jahat gitu lah. Ya kalau memang tidak cocok ya boleh buat bercerai. Dan Asma adalah wanita terakhir dari kalangan muhajirat yang meninggal dunia, umur yang cukup lama, dan dia menyaksikan pembunuhan putranya itu Abdullah bin Zubair di tangan Hajjaj bin Yusuf. Jadi Abdullah bin Zubair adalah, jadi gini, apakah Abdullah bin Zubair memberontak? Jawabnya tidak. Yang memberontak justru adalah karena Abdullah bin Zubair dibaiat terlebih dahulu, meskipun tidak semua mau membaiatnya. Jadi para ulama menganggap Abdullah bin Zubair lah khalifah yang sah. Lalu Abdul Malik bin Marwan ini memberontak. Sampai akhirnya mereka, ini Hajjaj bin Yusuf yang menyerang pasukan Abdullah bin Zubair di Ka'bah dan merusak Ka'bah, melempari Ka'bah dengan manjanik, dan akhirnya qadarullah Abdullah bin Zubair berhasil dikalahkan. Ini jadi gini. Satu hal yang dari kisah Abdullah bin Zubair ini kita mempunyai satu kaidah bahwa benar atau salahnya orang tidak diukur dari kalah menangnya dalam perang. Sebab kalau kita katakan Abdullah bin Zubair kalah nih, berarti dia berada di pihak yang batil, lalu Hajjaj bin Yusuf di pihak yang hak. Tidak ada satu ulama Ahlussunnah yang mengatakan begitu. Walau hatta aliran sesat tidak ada yang mengatakan begitu. Jadi bukan ukuran salah benar itu dari kalah atau menang perang. Memang itu adalah fitnah. Tapi kalau kita berpikir, siapa pendukung Hajjaj bin Yusuf? Tidak ada. Imam mendukung Abdullah bin Zubair atau abstain, tidak mendukung kemana-mana seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar yang tidak mendukung Abdul Malik bin Marwan maupun tidak mendukung Abdullah bin Zubair. Intinya Asma melihat putranya dipancung atau dibunuh oleh Hajjaj. Dan dia adalah yang mengatakan bahwa Hajjaj itulah mubir atau penumpah darah. Sebuah ungkapan kecaman terhadap Hajjaj bin Yusuf. Maka sehingga kita katakan bahwa pemerintah Hajjaj bin Yusuf ini bukan khalifah, dia panglima perang, dan dia adalah orang yang kejam. Dia yang membunuh Abdullah bin Zubair, juga para sahabat yang lain. Dan tidak ada satupun pujian kepada Hajjaj bin Yusuf di kalangan para sahabat maupun para ulama yang menulis sejarah-sejarah hidup dia. Baik, anak lihat, kita kembali kepada hadis ini. Jadi makna hadis ini adalah bagaimana membersihkan darah atau noda darah haid yang kena ke baju atau kena ke pakaian, karena itu kan sulit. Yang namanya darah kalau dia udah kena pasti dia membekas, bernoda. Ini kadang-kadang membuat para wanita ragu, gimana nih, boleh nggak pakaian dibawa sholat? Jawabnya itulah tadi, cara membersihkannya dengan air, dikucek dulu, diperas, disikat, baru boleh dibawa sholat. Nanti di hadis Abu Hurairah yang ada setelah hadis ini, kita akan selesaikan saja langsung ke situ, supaya nanti pada pertemuan berikutnya kita langsung masuk pada bab wudu. Adalah ada kalimat wala yadurruki atharu. Tidak mengapa bekasnya. Meskipun riwayat itu dianggap dhaif, nanti kita akan bahas. Jadi begitu caranya. Dan ini
berdasarkan hadis Asma binti Abi Bakar ini, yaitu begitulah cara membersihkan noda darah haid itu. Dari hadis ini, beberapa kesimpulan para ulama adalah bahwa darah haid adalah najis. Dan ini ittifaq atau sepakat para ulama bahwa darah haid najis. Lalu darah lain bagaimana selain darah haid, darah luka? Apakah dia juga najis? Ini kalau kata sebagian ulama termasuk Ibnu Taimiyah menukil adanya ijma. Tidak ada pendapat bahwa darah adalah najis. Tetapi memang ada beberapa ulama kontemporer yang berusaha mengatakan bahwa darah tidak najis. Saya pertama tahu yang berpendapat bahwa darah tidak najis kalau tidak salah adalah Ustadz Hasan dalam soal jawab itu. Lalu kemudian saya membaca juga dalam Asy-Syarhul Mumti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau berkesimpulan bahwa darah tidak najis. Dinukil oleh Dr. Abdullah Fauzan ini pendapat itu. Setelah menukil pendapat ini, wa naqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi Syarhil Umdah qaulul Imam Ahmad innahu lam yakhtalif al-muslimuna fi dam ay ala annahu najis. Dalam Syarhul Umdah Ibnu Taimiyah menukil kalam Imam Ahmad yang mengatakan tidak ada kaum muslimin yang berbeda pendapat bahwa darah itu adalah najis. Dalilnya adalah surah Al-An'am ayat 145 yang di situ menyebutkan kata rijs. Oke. Ini jadi ada klaim ijma. Baik. Lalu ada pendapat kedua. Kalau udah ada ijma, kenapa ada pendapat kedua? Nah, ini memang yang perlu diselidiki. Annahu tahir, ada damul haid. Jadi darah selain darah haid adalah suci. Wa hadza qaulu Syaukani wa tabi'ahu ala zalika Siddiq Hasan Khan, tsumma Al-Albani wa Syekh Muhammad bin Utsaimin. Demikian betul. Ini memang Syekh Al-Albani termasuk yang mengatakan bahwa darah tidak najis sebagaimana yang beliau terangkan cukup panjang dalam kitab Tamamul Minnah fi Ta'liqi ala Fiqh Sunnah. Saya teringat betul kitab itu karena itulah yang pertama-tama saya baca waktu saya ingat Lughawi di Lipia dulu, dengan masih terbata-bata bahasa Arabnya membaca, tapi saya usahakan untuk membaca itu, yaitu kitab Tamamul Minnah fi Ta'liqi ala Fiqh Sunnah. Salah satunya adalah pendapat Syekh Al-Albani bahwa darah bukan najis. Saya agak lupa beliau mengumumkan dalil apa. Tapi hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Al-Fauzan dalam Abdullah Al-Fauzan ya, ini Minhatul Alam ini bukan Syekh Shalih Al-Fauzan, tapi Abdullah Al-Fauzan. Dalilnya adalah bahwa segala sesuatu adalah suci sampai ada dalil yang mengatakan dia najis. Dan kita tidak tahu ada dalil yang mewajibkan mencuci darah kecuali darah haid. Nah, ini dalilnya hadis Asma ini tadi. Wajib mencuci darah haid. Berarti darah haid najis ijma. Kalau darah selain haid bagaimana? Nah, padahal ma'adu'a'il hajati ila bayni ma yusibul insan min juruhin aw ru'af. Padahal banyak di antara para sahabat Nabi waktu perang terluka, ada darahnya. Lalu mereka sholat bagaimana? Nah, itu adalah seingat saya itu dalilnya Syekh Shalih Al-Utsaimin dan Syekh Al-Albani dalam Tamamul Minnah. Para sahabat dulu berapa? Dan salah satu dalil adalah kisah seorang sahabat Nabi yang lagi sholat malam lalu dipanah oleh musuh dan darahnya mengucur dan dia tidak membatalkan sholatnya. Ini dalil cukup kuat. Artinya kan dia sholat dalam keadaan berdarah. Kalau darah itu najis, maka seharusnya batalin dong sholatnya, gitu loh. Tapi Rasulullah tidak menyuruh dia mengulangi sholat dan itu dalam perang Zatul Riqa. Ini kuat sebenarnya dalil ini. Kemudian beberapa hadis asar yang diriwayatkan, dan ini seingat saya disebutkan oleh Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah dan dibenarkan oleh Syekh Al-Albani dalam Tamamul Minnah, yaitu asar Ibnu Mas'ud bahwa Ibnu Mas'ud sholat habis menyembelih onta atau onta yang sapi tidak ada di masa Rasulullah itu. Di Mekah Madinah tidak ada, seingat saya tidak ada sapi. Menyembelih hewan, wa ala batnihi farthun wa damun min jazurin naharaha falam yatawadda. Ibnu Mas'ud salat dalam keadaan di perutnya ada bekas tai menceratan onta dan darah yang habis disembelih. Dan dia tidak berwudu tapi salat dengan bekas darah dan tai hewan itu. Berarti menunjukkan itu bukan najis, sebab kalau dia najis tidak boleh salat dengan itu dong. Nah gitu. Itu salah, dan ini dalil cukup kuat sih sebenarnya. Heran juga kenapa para ulama mazhab tidak mempertimbangkan atau memperhatikan dalil ini. Mungkin karena lebih menguatkan firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 145 tadi itu,
di mana bunyinya adalah qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna daman maitatan au damam masfuha au lahma khinzirin fa innahu rijsun. Tapi Syekh Albani dan Syekh Al-Utsaimin juga mempersoalkan kembalinya dhamir fa innahu rijsun itu ke ketiga benda tadi, bangkai, darah yang mengalir dan daging babi, ataukah hanya kembali kepada daging babi? Secara bahasa harusnya kembali kepada yang terdekat, yaitu daging babi. Jadi daging babi yang najis, darah lepas dari fa innahu rijsun. Itu takwilan mereka, Allahu a'lam bishawab. Tapi tidak ada ulama yang mendukungnya di era salaf. Heran juga. Sekalipun secara logik dalil ini cukup kuat. Nah, juga dari kitab dari riwayat dari Bakar bin Abdullah Al-Muzani yang mengatakan ra'aitu Ibnu Umar, aku melihat Ibnu Umar asara basratan fi wajhihi fa kharaja syai'in min damihi fa hakkahu baina asabi'ihi thumma shalla wa lam yatawadda. Abdullah bin Umar memencet basrah, mungkin jerawat deh. Ya. Jerawat atau di wajahnya, fa kharaja syai'un min damihi, lalu keluar darah. Kalau jerawat kan ada darah ya. Fa hakkahu baina asabi'i, garuknya, lalu dia sholat dan tidak lagi berwudu. Tapi ini bisa dijawab oleh jumhur bahwa mereka menetapkan bahwa darah yang sedikit itu memang tidak najis, namanya najis ma'fu kalau dalam mazhab Syafi'i. Najis yang dimaafkan. Misalnya kita lagi sholat, terus ada nyamuk tepok darah kan? Ini benar nih, batal nggak sholat kita? Tidak. Menurut semua ulama tidak batal. Kenapa? Karena dia hanya sedikit. Bukan darah nyamuk ya, itu darah kita. Nyamuk nggak ada darahnya. Ya. Itu darah kita yang dia isi. Nah, ini najis apa tidak? Para ulama mengatakan ini tidak najis. Itu najis yang dimaafkan. Kenapa? Karena terlalu sedikit. Jadi kalau untuk riwayat Ibnu Umar ini bisa dijawab demikian. Tapi riwayat Ibnu Mas'ud tadi agak sulit dijawabnya. Juga riwayat sahabi yang sholat dengan berlumuran darah tadi. Kemudian juga di masa peperangan kan banyak sahabat yang luka. Lalu mereka membalut pakai apa? Katakanlah dibalut. Tapi kan kalau orang sholat tetap akan ngalir tuh darah. Jadi ada bekas darah gitu yang di balutan. Seberapa kuat sih balutannya mereka, kan nggak semodern kita. Nah ini juga menjadi, itu salah satu yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin dalam Syarhul Mumti, seingat saya. Jadi gimana? Memang kuat dalilnya. Hanya saja kita masih kalau orang mau bilang terbelenggu oleh pendapat-pendapat para ulama salaf, dalam hal ini keempat mazhab, yang menyepakati bahwa darah itu najis. Bahkan sampai tadi Imam Ahmad sebagian nukilan Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada khilafiyah atau tidak ada perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin. Sebab kalau sudah ada ijma' di masa lalu kemudian baru muncul Asy-Syaukani dan muridnya Siddiq Hasan Khan, itu kan era belakangan, baru 200 tahun yang lalu Asy-Syaukani eranya, yang mengatakan bahwa itu tidak najis. Masa iya dari sekian ratus tahun atau 1000 tahun tidak ada yang semua sepakat mengatakan itu najis, lalu baru ada ulama setelah 1000 tahun mengatakan itu bukan najis? Itu sesuatu yang tidak logik juga. Tetapi meski dalil-dalil mereka ini cukup kuat, tetapi mungkin jumhur punya takwilan terhadap hadis-hadis tersebut. Jadi bagaimana dong? Ini, untuk kita ikuti saja pendapat jumhur ulama, terutama kalau keempat mazhab. Kita tidak katakan ijma', mungkin darah, entahlah ijma'nya sahih atau tidak. Tetapi apalagi kalau sudah ditambah mazhab zahiri pun mengatakan demikian, maka itu lebih baik untuk diikuti oleh kaum muslimin. Jadi darah adalah najis. Darah adalah najis yang kenapa? Yang ngantuk ente apa HP-nya? Mau jatuh dengan HP. Jadi darah adalah najis. Jadi kalau najis itu menurut jumhur ulama, kalau kena pakaian atau badan kita wajib dicuci dulu. Kalau tidak, maka sholat tidak sah. Nah, udah dicuci, bekasnya masih ada, tidak apa-apa. Seperti nanti dalam hadis Abu Hurairah, ketika seorang wanita yang bertanya, langsung saja lah kita bahas hadis Abu Hurairah ini. Abu Hurairah berkata, qalat Khawlah. Khawlah bertanya, ya Rasulullah, fa in lam yazhabid dam, kalau darahnya enggak hilang. Qal yakfikal ma wala yadurruki yakfikil ma wala yadurruki athar. Cukuplah bagimu air untuk membersihkan darah itu tadi dan bekasnya enggak apa-apa. Dikeluarkan oleh At-Tirmizi
dan wasanaduhu dhaif kata Ibnu Hajar Al-Asqalani di sini, dan sanadnya dhaif. Nah, tapi dhaif enggak. Sabar dulu. Benarkah hadis ini dhaif? Ya dhaif karena dia melalui riwayat Abdullah bin Lahiyah. Abdullah bin Lahiyah ini dhaif. Tetapi At-Tirmizi meriwayatkannya dari jalur Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah bin Sa'id, sebagian ulama mengatakan kalau riwayat Qutaibah bin Sa'id dari Abdullah bin Lahiyah, maka dia hasan. Karena dia meriwayatkannya dari Abdullah bin Wahab, lalu mendengarnya lagi dari kitab Abdullah bin Wahab. Dan Abdullah bin Wahab apabila meriwayatkan dari Abdullah bin Lahiyah, maka hadisnya hasan. Demikian penilaian sebagian ulama. Sekalipun ada juga yang ulama mengatakan semua riwayat Abdullah bin Lahiyah dhaif. Ala kulli hal. Hadis yang model begini nih, yang diperselisihkan para ulama dhaif atau tidaknya. Lalu tidak ada dalil yang menentangnya. Biasanya oleh jumhur ulama dipakai menjadi hujjah. Apalagi kalau menganggap hadis ini hasan. Yang disepakati dhaif saja kadang-kadang disebut oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih. Contoh hadis dhaif itu adalah hadis yang pengamalannya malah ijma para ulama, yaitu hadis bahwa air, hadis Abu Umamah yang hadis ketiga atau keempat dari kitab Bulughul Maram yang kita bahas mungkin 3 tahun yang lalu. Mungkin kajian kita udah lama nih, sampai 3 tahun 4 tahun sebelum Covid kalau tidak salah ya. Nah, sebelum Covid. Lama sekali kajian kita ini. Ini aja liburnya 11 bulan. Kajian terakhir 11 bulan yang lalu, baru mulai lagi. Jadi hadis dhaif, hadis Abu Umamah di mana yang mengatakan, yang ada dalam Sunan Al-Baihaqi, di mana yang mengatakan bahwa air itu tidak bernajis kecuali kalau ada najis yang masuk yang mengubah warna atau rasa atau bau. Nah, itu kan riwayat itu dhaif karena dalam sanadnya adalah ada Rishdin bin Sa'ad. Dan dia malah dianggap mungkarul hadis oleh banyak ulama. Tapi makna dari hadis itu disepakati ijma ulama. Kalau air sebanyak apapun, biarpun kata satu sungai, kalau sudah berubah warna, rasa atau baunya lantaran kebanyakan najis yang masuk ke situ, kayak air yang di mana, di sungai-sungai, bahkan mungkin kalau Kalimalang sih mungkin belum ya, karena itu kan biasa lumpur. Jadi mungkin pertanyaannya, boleh nggak kita mandi di Kalimalang, mandi wajib di Kalimalang, atau berwudu dengan air Kalimalang? Itu boleh. Itu insya Allah belum najis, dia cuma lumpur saja. Ini maksudnya kalau air sungai tersebut dicemari oleh sekian banyak najis, entah itu darah orang buang, kayak di mana ya? Oh mungkin kayak di pintu air yang di anu sana, mana? Mana tempat kita ngajar itu? Matraman. Pintu air itu di mana sih? Bukan Matraman, Manggarai ya. Gitulah kira-kira mungkin udah seperti itu ya, barulah mungkin baunya, maksudnya baunya itu karena najis, bukan semua septic tank orang keluar ke situ. Nah, mungkin itulah yang bisa disebutkan. Nah, itu disepakati oleh para ulama kalau air itu berubah salah satu warna, rasa atau baunya najis, maka dia najis, tidak boleh dipakai wudu. Kalau kita dulu di sini nih, yang ngalamin kita di sini nih, banjir. Boleh nggak kita berwudu dengan air banjir? Sebenarnya kalau air banjirnya nggak butek, atau dia butek oleh lumpur pun, sebenarnya masih bisa dipakai. Karena kan lumpur kan dia disepakati sebagai bagian dari sumber air. Cuma kita mungkin nggak ini aja ya makainya ya. Dulu pernah banjir yang tahun 2000-an dulu. Kita di sini, masjid ini nggak kena. Cuma Pak Haji Rusli almarhum bilang, kita nggak usah sholat Jumat lah. Kenapa Pak Haji? Saya bilang, ini airnya gimana kita mau nih? Jadi beliau memutuskan, waktu beliau ketua DKM dulu, beliau memutuskan untuk tidak diselenggarakan Jumat waktu itu. Tahun berapa tuh Pak ya? Kita banjir dulu. 2002 apa nih? 2002 saya belum di sini. Enggak, setelahnya, karena saya kesini kan saya 2009. 2011 saya baru di sini. Jadi di atas 2011 mungkin banjir 2011 atau 2012. Nah itulah air banjir ini bagaimana? Ya kalau dia tidak berbau pesing, sebenarnya masih boleh dipakai. Dan malah bukan boleh, wajib. Jadi kita nggak boleh, tetap harus wudu dengan air itu. Dan kalau misalnya kena kaki kita tidak najis.
Jadi kita tetap boleh sholat. Gak ada tempat wudhu misalnya. Pam mati, ya udah berwudhu dengan, apalagi kalau banjirnya bening, yaitu banjir air hujan, itu biasanya sering terjadi di Jakarta. Itu suci gak airnya sih? Ya kalau sudah semua wilayah jadi lautan begitu ya suci. Yang penting tidak ada bau najis di situ. Ya gitulah kira-kira. Oke, balik lagi kita kepada masalahan ini. Jadi darah menurut mayoritas ulama kalau tidak mau disebut ijma adalah najis. Ya, darah baik darah haid maupun tidak ada. Kalau darah haid maka ijma ulama dia adalah najis. Kemudian kalau dia tidak bisa dibersihkan, tetap dikucek. Kalau ada bekasnya maka tidak masalah. Nah, jadi itu berlaku pada semua najis. Najis apapun yang sudah mengering di pakaian, kalau najis wajib kenakan air dulu menurut jumhur atau mayoritas ulama, diusahakan untuk hilang. Kalau nggak hilang-hilang juga maka bekasnya tidak masalah. Darah haid di zaman dulu, kalau orang perempuan udah kena darah haid, kena ke roknya, udah nggak bakal bisa hilang. Seingat saya sih darah nggak bisa hilang. Bisa nggak sih? Hah? Mungkin kalau pakai yang teknologi sekarang mungkin bisa aja kali. Apa dry clean mungkin bisa aja kali. Jadi, nah satu lagi yang disimpulkan oleh jumhur ulama di sini adalah bahwa menghilangkan najis hanya bisa dengan air, tidak bisa dengan yang lain, tidak bisa dengan angin kompresor, tidak bisa dengan apa lagi. Itu adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Bahkan kalau mazhab Syafi'i harus air yang tahur atau suci. Jumhur juga, ini bukan cuma Syafi'i, Hambali juga. Jadi kalau misalnya ada air bekas ngepel, kan sabun tuh, itu kan air sudah bukan tahur. Itu air sudah tercampur dengan benda suci lain yaitu sabun dan berubah warna atau rasanya. Tidak bisa dipakai wudhu, tidak bisa dipakai mandi wajib. Nah pertanyaan, bisa nggak dipakai buat ngebersihin kencing kucing? Kalau menurut Syafi'i tidak bisa. Kalian udah lama nggak belajar sih. Kita udah tidak bisa. Mazhab Syafi'i, belajar matan Abi Syuja. Jangan kata ya udah lama begini. Yang baru kemarin sebulan 2 bulan udah lupa lagi. Jadi menurut mazhab Syafi'i nggak bisa air yang kena bekas sabun itu, bekas sabun itu disiramin ke lantai kayak gini nih, ada kencing kucing di situ kita siram pakai air. Menurut mazhab Syafi'i nggak bisa, nggak bersih. Nah, tapi kalau menurut mazhab Hanafi bisa. Bahkan menurut mazhab Hanafi, dan ini adalah pendapat yang didukung oleh Ibnu Taimiyah dan dalilnya lebih kuat, sebagaimana udah saya tulis itu di, bisa nggak anda akan link? Nggak bisa ya dari situ ya? Itu di ya, dalam tulisan saya di web pesantren BIK dengan judul Cebok dengan Air Sabun. Kelihatan nggak? Kelihatan? Kurang canggih. Nah pemirsa, kita pengen beli kamera yang itu. Yang berapa kemarin yang kita pakai di BIK itu? Kayak gitu bisa kali ya. Cebok dengan air sabun ini, jadi saya sudah menuliskan pendapat para ulama mazhab dan juga tarjihnya. Tarjihnya itu, nanti mungkin orang sama, Anda siapa mentarjih? Saya nggak mau menghiraukan itu lagi. Mau nggak mau kita harus mentarjih. Coba deh kalau Anda tidak mau mentarjih, cobalah. Gini nih, dalam masalah ini nih. Masalah apakah hanya air yang bisa membersihkan najis? Selain air boleh nggak? Tidak boleh kalau menurut mayoritas ulama dan boleh menurut mazhab Hanafi. Hanya Hanafi, dan pendapat ini didukung oleh Ibnu Taimiyah, dijelaskan dia panjang lebar dalam Majmu' Fatawanya di jilid 21 halaman 474 dan 407 sampai 478. 4 halaman dia menjelaskannya. Ini cetakan lama ya. Majmu' Fatawa cetakan lama. Bukan cetakan Maktabah Ubaikan. Jadi gini. Apa dalilnya? Dalilnya pertama adalah bahwa beberapa hal Rasulullah membolehkan membersihkan najis bukan dengan air. Contohnya kasus istijmar. Istijmar itu artinya cebok dengan batu atau tisu. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bukan air. Kenapa boleh? Nah, boleh. Jadi
Dari situ bisa dikiaskan. Apakah itu khusus hanya untuk cebok saja? Mana dalil pengkhususan? Kalau mau dikatakan di sini kan nas mansus adalah alma, air. Kan apa kata Rasul? Yakfikil ma, atau dalam hadis Asma tadi ada kalimat summa taqrusuhu bil ma. Kalian menyiram atau mengucapnya dengan air. Bil ma, mansus. Disebutkan berarti selain air boleh apa tidak? Ini mafhum mukhalafah. Tapi sebenarnya yang masuk di sini, apakah penyebutan alma atau air di situ adalah mansus, tidak boleh yang lain, atau dia cuma ya jadi majral ghalib istilahnya. Memang umumnya orang pakai air. Apakah selain air tidak boleh? Baik, kita masuk pada kasus maqasid syariah, bahwa apa sih yang kita pengen apa sih kalau najis ini? Pengen dia hilang. Nah, kalau bendanya sudah hilang, kenapa kita paksakan masih ada? Orang dia udah hilang, maka dengan apapun kita menghilangkannya, apakah dengan air atau dengan angin atau dengan zat kimia tertentu, sekarang ada namanya dry cleaning. Ada kan di laundry. Untuk ini kayak gini nih, kan nggak bisa pakai air. Bersihkannya bagaimana? Pakai dry cleaning. Sepatu, kalau karpet masih bisa pakai air. Beberapa ini kan nggak bisa pakai air, pakainya dry cleaning. Boleh nggak itu? Majelis Ulama Indonesia telah membuat fatwa boleh ngikutin mazhab Hanafi dalam hal ini. Bukan bahwa mazhab ini yang lebih ringan untuk diamalkan, bukan. Tapi memang dalilnya dia lebih kuat. Di sini ada beberapa saya sebutkan di sini. Nih ya, ada satu hadis dalam Sahih Bukhari yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, "Maka nali ihdana illa thawbun wahidun tahidu fihi fa idza asabahu syai'un min damin qalat biriqiha fa qasa'athu bi dhufriha." Aisyah mengatakan, kami ini perempuan di masa Rasulullah hanya punya satu pakaian, yang dengan pakaian itulah dia haid, maka dia sholat, maka bila kena noda darah, dia membasahi dengan liur, bukan air, bukan alma, riqq, lalu menguceknya. Maaf, jadi kalau misalnya gitu dikucek. Ini Sahih Bukhari loh. Hadis ini jelas menunjukkan para wanita di masa Rasulullah SAW menggunakan air liur, dan itu bukan alma mutlak, itu bukan air mutlak untuk menghilangkan najis darah. Sehingga gugurlah klaim jumhur ulama bahwa hanya air mutlak yang bisa dipergunakan untuk membersihkan najis. Selain itu, kita masuk pada asbah wa nadhair. Ada beberapa kasus syariat mengajarkan najis bisa dihilangkan dengan selain air. Misalnya boleh istinja dengan batu. Kita pakai kias di sini. Atau kalaupun nggak mungkin, namanya ini asbah wa nadhair. Tapi ini lebih daripada kias, ini bukan asbah wa nadhair. Ini kias. Karena kasusnya sama, yaitu masalah menghilangkan najis. Menghilangkan najis dari kemaluan dengan cara bukan air, tapi benda keras yaitu batu, daun atau tisu. Itu boleh. Kalau di barat kan begitu. Kita tur di mana-mana, nggak ada WC umum pakai air gitu. Ya, makanya itu kalau waktu kami ke Uzbekistan dulu, kalau kita di rest area, kalau di masjid ada air, kalau rest area biasa nggak ada air. Kalau mau ya kita harus beli air buat cebok doang. Karena kita nih orang Indonesia tidak terbiasa, jadi ditahan lah. Kalau mau buang air besar ditahan, nunggu sampai ke hotel. Kalau kencing masih bisa lah kita pakai tisu, masih oke. Tapi kalau buang air besar kayaknya belum. Boleh, cuman kita nggak terbiasa. Karena kita tidak terbiasa, jadi kita nggak tahu kalau sekarang udah banyak orang Indonesia yang tur ke sana, mungkin mereka akan menyediakan itu. Semoga. Jadi semua itu bukan ta'yin atau ini salah nih, bukan ta'yin, taqyid kali ini, pembatasan. Semua sepakat selain batu atau fungsinya sama bisa membersihkan aja. Semua ini menunjukkan bahwa syariat tidak membatasi dengan air. Maka kalau dipakai metode asbah wa nadhair, demikian pula penghilangan najis dari pakaian atau badan tidak ditentukan hanya air, tapi bisa oleh benda lain, yang penting dia hilang. Itu pendapat mazhab Allah. Jadi bagaimana kalau airnya air sabun? Kalau kita memakai pendapat mazhab Hanafi, maka boleh. Bahkan pakai kompresor pun boleh. Kalau misalnya dia memang bisa hilang dengan itu. Atau kalau misalnya ada kencing kucing di situ. Ya, lama kena matahari 2 bulan kan hilang, baunya pun nggak ada. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i tetap nggak boleh, itu tetap harus disiram pakai air. Namanya najis hukmi, tetap najis, nggak boleh orang sholat di situ. Nah, ini kan repot, memberatkan, dan tidak ada dalil yang membatasi itu.
Jadi kalimat dalam hadis asma ini, bilma dengan air, bukanlah pembatasan hanya dengan air. Karena ini adalah ibadah yang ma'qulatul makna. Ma'qulatul makna itu artinya kita paham apa sih maksudnya membersihkan najis? Ya supaya najisnya hilang. Kalau najisnya sudah hilang, jangan dipaksa ada. Ya udah gak ada. Ya betul kata Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa menjelaskan hal ini. Jadi insya Allah pendapat yang rajih adalah bisa menghilangkan najis selain dengan air ataupun bukan air mutlak. Jadi air yang tercampur sabun atau cepok dengan air sabun adalah sah dan najisnya sudah hilang. Begitulah kira-kira. Kadang ada masalah kalau kita nyuci pakaian tuh ada bekas najis yang kering di situ. Lalu dimasukin aja ke dalam mesin cuci. Ya itu abuya begitu. Ya enggak? Persoalannya kan pakaian yang lain jadi kena. Nah gimana? Nggak sah semua salat ini nanti kalau menurut mazhab Syafi'i. Nah maka dari itu sebenarnya enggak. Katakanlah dia pas kita masukin, ini dengan syarat najis yang kering loh ya. Kalau najis yang basah atau misalnya punya bayi bekas anaknya masukin aja ke situ. Habis kena semua. Itu mah mesin cucinya juga harus dicuci. Ini kalau kita bicara najis yang udah kering, kita masukkan ke situ tanpa sebaiknya sih najis yang kering itu kita siramin dulu, sikat dulu, peras baru masukin ke satuin sama pakaian kotor lain barulah dia dicuci, itu yang sebaiknya. Tapi kalaupun enggak, dengan beberapa bilasan beberapa kali itu dia sudah tadinya bilasan pertama nyatu, kena najis semua kan? Lalu buang kan pakai sabun, hilang semua tuh. Tapi ini oke, dianggap masih ada. Kan dibilas lagi sekali. Putar lagi itu mesin. Gak mungkin kan orang nyuci cuma sekali bilas, nggak ada. Biasanya sampai 2-3 kali loh bilasnya, ya enggak? Nah, itu udah hilang. Jadi jangan khawatir. Jadi salat Anda insyaallah sah. Hatta menurut mazhab Syafi'i. Hah? Jangan nyebut merek itu. Pakai Backlin. Backlin. Malah nyebut merek lain dia. Ya, kenapa? Ya itu kan mau apa tadi tuh? Apa namanya? Pembersihin apa bukan pelembut pakaian. Molto itu mereknya. Iya, kayak orang bilang pakai apa? Pakai Honda, pakai mereknya Yamaha, tapi tetap aja disebutnya Honda. Itu nggak masalah, boleh. Kalau itu bukan fungsinya menghilangkan kotoran, itu cuma melembutkan serat kain dan mewangikan aja. Yang menghilangkan zat itu ya sabun itu yang mengangkat noda. Makanya terlihat iklan Soklin kan ada tuh dia kayak diangkat. Memang begitu kalau dilihat pakai mikroskop. Jadi memang dia mengangkat dari serat-serat pakaian itu. Intinya insya Allah cara mencuci kita sudah benar, asal bukan dengan najis yang basah. Najis yang basah itu maksudnya kayak tadi tuh kotoran anak kecil, bagi yang punya anak kecil, bayi yang anaknya dikencingin, jangan langsung masukin ke mesin cuci. Saya pikir nggak ada juga orang yang melakukan itu ya. Orang waras melakukan itu nggak ada. Mesti dia cuci dulu, dan cucinya itu jangan direndam di ember ya, nanti embernya juga najis. Diletakkan di lantai lalu disiram, disikat-sikat. Apalagi kalau ada keran itu lebih baik lagi. Nah, gitu. Itulah cara. Jadi kita kesimpulannya adalah bahwa yang wajib dalam hal ini adalah mazhab Hanafi, bahwa membersihkan najis tidak harus dengan air, bisa dengan selain air, yang penting najisnya hilang. Gitulah. Dan kesimpulannya darah adalah najis sebagaimana pendapat jumhur ulama, bukan hanya darah haid tapi juga darah yang lain. Nanti akan ada takwil terhadap hadis-hadis yang dijadikan sebagian syekh yang dalil-dalil tadi itu yang menyatakan bahwa darah tidak najis. Kemudian berikutnya najis ma'fu sebagaimana yang ada dalam hadis Abu Hurairah, bekas darah atau bekas najis apapun yang nggak bisa hilang itu dimaafkan. Nah, jadi kalau ada bekas ini adanya nggak hilang-hilang, jadi nggak usah pakai deh sarung ini, buang aja, enggak, itu tetap boleh dipakai sholat. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Pas 1 jam kita, alhamdulillah, dan cukup
Bagaimana kualitas siaran di masjid ini? Ya, karena ya mungkin kita akan di sini terus siaran langsung. Karena saya udah malas kalau cuma buat siaran ini bisa di sini ngapain ke BIK? Ada berapa yang nonton? Ada nggak yang nyapa para santri ini? Ini kelas loh ya para santri. Nggak ada. Di BC. Tadi di BC. Oh, ya udah. Nanti kau bisa lihat siaran anunya, siaran. Iya, karena dia udah terekam di situ. Langsung masuk playlist kan. Nanti para asatis yang lain juga begitu. Akan membahas kitab-kitab tertentu sebagai bagian dari dakwah Pesantren Bina Insan Kamil. Ikuti terus di channel YouTube Pesantren Bina Insan Kamil ini. Demikian dari saya. Insyaallah minggu depan kita akan mulai masuk pada pembahasan wudu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.